Jediar, akhirnya UGM dan Gibran turun gunung, tegaskan ijazah Jokowi asli, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta menegaskan keaslian ijazah Sarjana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Jokowi memang alumni UGM, ijazah beliau asli dari UGM, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat UGM, Wiwit Wijayanti, melalui pesan singkat kepada metronews.com di Yogyakarta, Jumat 5 Juni 2015. Yang menjelaskan ijazah Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Ijazah itu ditandatangani oleh Dekan UGM, Profesor Dr. Sunardi Prawirohatmojo, MS, MD, dan Rektor UGM Profesor Dr. T. Yakob, MS, MD. Ijazah dikeluarkan setelah beliau berhasil menempuh pendidikan sarjana selama 5 tahun, imbuh dia. Sebelum memperoleh gelar, Jokowi telah mengikuti ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madia, Surakarta. Dosen pembimbing skripsi beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Beliau lulusan Fakultas Kehutanan dengan gelar insinyur, pungkasnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 Ridwan Hisyam meminta UGM mengklarifikasi keaslian ijazah Sarjana Presiden Joko Widodo. Ridwan meminta Jokowi memberikan contoh pada bawahannya untuk melakukan gerakan nasional ijazah asli. Hal ini terkait permasalahan ijazah palsu yang kini marak beredar. Bahkan juga diketahui Presiden Joko Widodo digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan kasus menggunakan dokumen ijazah SD, SMP, dan SMA palsu. Tidak hanya itu, Jokowi juga dituding palsukan foto wisuda di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, pun angkat suara dengan membantah tudingan itu semua. Ia memastikan ijazah sekolah dan foto wisuda orang tuanya itu semuanya asli. Ijazah sekolah dan foto wisuda beliau, Jokowi, semuanya asli. Takono sing moto, tanyakan yang motret. Tiap tahun kok diramaikan. Nek ora percaya ya wis. Kalau tidak percaya sudah, itu wae, kata Gibran di Balai Kota Senin 10 Oktober. Gibran memastikan keluarganya tidak akan menuntut balik atas gugatan tersebut. Ia pun menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat menilai persoalan ini. Aku ora tahu nuntut balik, tegas dia. Menurutnya, jika ayahnya tersebut menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tidak bisa mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Solo, DKI Jakarta maupun Pilpres 2014 dan 2019. Dengan demikian, ijazah orang tuanya sudah sesuai fakta. Saiki daftar wali kota, gubernur, orang nganggo ijazah terus nganggo opo? Nganggo godong pisang po piye? Sekarang daftar wali kota, gubernur tidak pakai ijazah terus pakai apa? Pakai daun pisang apa? Imbuh dia. Sebutan pakai daun pisang menjadi sindiran keras bagi mereka yang ingin mengusik soal keaslian ijazah Jokowi. Yang hanya bertujuan mencari sensasi dan popularitas belaka. Lumayan juga sih muncul di pemberitaan hingga ditulis oleh beberapa penulis Word, meski yang memaki dan mengata-ngatai juga pastinya gak sedikit. Entah apa yang ada dalam otak para haters Jokowi itu, yang seolah tidak ingin membiarkan Jokowi bekerja dengan tenang sampai selesai menjabat pada 2024 nanti. Bikin isu ijazah palsu itu sebenarnya ngapain sih? Untungnya apa selain ketenaran sesaat yang disertai sedikit sindiran hingga mungkin makian itu? Apakah mau dianggap sok pahlawan bagi kubu haters Jokowi? Selain itu, staf khusus Presiden bidang hukum Dini Purwono juga mengatakan Presiden Joko Widodo memiliki ijazah asli dan dapat dibuktikan dengan mudah keasliannya tersebut. Pernyataan Dini tersebut terkait dengan gugatan ijazah palsu yang dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan ijazah palsu sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Penggugat ialah Bambang Trimulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Gugatan telah terdaftar pada Senin 3 Oktober 2022 dengan nomor perkara 592-G/2022-PNJKT.PST. Klarifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum. Sebagai informasi, Presiden memiliki semua ijazah aslinya dan ini dapat dibuktikan dengan mudah, kata Dini pada Selasa 4 Oktober 2022. Terkait gugatan tersebut, Dini mengatakan mengajukan gugatan adalah hak warga negara. Ia mempersilahkan siapapun untuk melakukan gugatan apabila memang merasa memiliki bukti yang cukup.
Namun, apabila gugatan tersebut tidak memiliki dasar, maka akan mempermalukan diri sendiri. Namun, apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, kata Dini. Masyarakat, kata Dini, akan bisa ikut menilai kredibilitas penggugat dan mempertanyakan motivasi penggugat tersebut. Menurutnya, masyarakat setiap hari harus bertambah cerdas dan jangan dibiasakan melakukan prank aparat penegak hukum dan pengadilan dengan gugatan yang mengada-ada dan tidak berdasar. Sumber daya di ranah aparat penegak hukum dan pengadilan harus digunakan dengan sebagaimana mestinya. Jangan dihabiskan hanya untuk menangani hal remeh-temeh yang tujuannya sekedar mencari sensasi atau menimbulkan provokasi, katanya. Bagaimana menurut Anda? Fix, Nasdem kena karma Ahok, Niluh jadi buktinya, ditulis oleh Manuel dari suwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Akhirnya Niluh Jelantik buka suara soal alasannya keluar dari Partai Nasdem. Satu orang keturunan Yaman, Bapak Anies Baswedan, yang jangan disingkat aneh-aneh itu dideklarasikan sebagai capres dari Nasdem oleh orang asal Aceh, Surya Paloh. Niluh Jelantik mengatakan dengan sangat jelas bahwa di kepalanya ada Ahok dan ia teringat soal Ahok. Perokohan Ahok ini sudah sangat besar dan sangat mempengaruhi alam bawah sadar banyak orang. Ahok ini bukan hanya bekerja untuk pendukungnya, tapi pembencinya. Saat Niluh Jelantik memperjuangkan Ahok di DKI Jakarta, tidak sedikit intimidasi yang ia dapatkan. Persekusi verbal yang ia dapatkan di lapangan dan juga di media sosial sangat kencang. Dia dikafir-kafirkan juga oleh para pendukung Anies. Padahal Jakarta sebagai miniaturnya Indonesia seharusnya memberikan sebuah contoh toleransi, showcase dari pluralisme dan bukan radikalisme, pengacauanisme dan fundamentalisme yang membenarkan insiden pundir. Pilkada DKI Jakarta menjadi sebuah hal yang benar-benar mencerminkan betapa busuknya radikalisme, politisasi SARA dan lain-lainnya masuk ke dalamnya. Niluh Jelantik menjadi saksi hidup bagaimana busuknya pendukung Anies dan betapa bangkainya mereka. Kurang ajarnya, Anies Baswedan pun diam dan tidak mengeluarkan suara apapun mengenai hal ini. Ia menerima dukungan dari pengacau, ormas radikal dan berbagai cara-cara haram lainnya seperti politisasi rumah ibadat. Di sanalah Niluh Jelantik memutuskan hengkang dari Nasdem. Dia terpikirkan Ahok. Saya yakin bahwa Niluh memiliki keyakinan akan karma yang sangat tajam, sehingga ketika ia menjadi bagian dari karma baik, ia akan menjalankan kebaikannya itu. Jadi ketika dia melihat ada karma buruk akan menghantam Nasdem, Niluh keluar dulu karena sensitivitasnya sangat tinggi melihat Nasdem yang akan membusuk dari dalam. Setelah mengusung manusia yang dikutuki banyak orang itu soal banjir dan anggaran tak jelas, saya kira sudah cukup penilaian masyarakat soal Anies, tapi entah mengapa politisasi selalu memilih yang terburuk. Kok bisa? Kemudian Surya pun mengatakan Anies sebagai the best. The best dari mana? The best dalam membawa banjir, dalam menghancurkan Jakarta, dalam membuat radikalisme semakin berkembang. The best dari Hong Kong. Tawar Nasdem terbangun karena jasa Anies kan? Ayo ngaku. Terima kasih Niluh, Bok Niluh, mempertontonkan bahwa karma Ahok itu memang nyata. Nasdem besar bukan karena Anies, tapi karena Ahok. Tapi ketumnya kebelet mau capres-capres, jadinya hancur lebur berantakan deh. Para pendukung Ahok yang ada di Nasdem mendadak minggat, karena Ahok dan Anies adalah sejatinya seperti langit dan bumi, kalau gak mau disebut surga dan neraka. Karena Ahok benar-benar nyata ke Fadli, Anies, dan terakhir Nasdem. Bagaimana menurut Anda?